Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir lagi ke channel Indonesia Bisa AI. Hari ini saya mau ngajak teman-teman kenalan dengan salah satu fitur AI yang powerful banget dari Google Gemini, yaitu Deep Research. Kalau teman-teman sempat nonton video saya sebelumnya tentang update Gemini, pasti sudah dapat gambaran besarnya ya. Tapi kalau belum, silahkan nonton dulu video itu. Linknya saya taruh di deskripsi dan saya sematkan juga di pojok kanan atas. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa hal, yaitu apa itu Deep Research, lalu cara pakainya bagaimana, dan yang paling seru, kita akan bahas gimana cara mengubah laporan yang panjang menjadi infografik keren, webpage, quiz, sampai audio overview. Oke teman-teman, jadi Deep Research itu adalah fitur khusus yang ada di Google Gemini, tapi hanya bisa digunakan kalau kita memilih model Gemini 2.5 Flash. Catatan penting nih, kalau teman-teman pakai akun gratis, Deep Research cuma bisa digunakan kurang dari 10 kali per bulannya. Jadi pastikan digunakan dengan bijak ya teman-teman. Di video sebelumnya saya pernah kasih contoh prompt seperti ini. Nah, hari ini kita akan coba ulangi prompt itu, tapi menggunakan Gemini 2.5 Flash yang untuk Deep Research. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama pastikan teman-teman untuk memilih model 2.5 Flash. Kita klik di sini, lalu kita akan tuliskan prompt-nya. Di sini saya tuliskan prompt-nya, analisis negara mana yang paling diuntungkan dari perang tarif antara AS dan Tiongkok. Jelaskan bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia merespon, dan saya minta untuk digunakan data yang terbaru. Pastikan teman-teman untuk mengklik icon Deep Research di sini hingga berwarna biru, klik submit, tunggu prosesnya, biasanya agak lama karena Gemini mengumpulkan data cukup banyak dari beberapa situs di internet. Di sini kalau teman-teman lihat, Gemini akan menampilkan rencana analisis terlebih dahulu. Kalau sudah oke, teman-teman bisa klik mulai penelitian atau mau diedit jika ada yang mau diubah. Jadi kita akan mulai penelitiannya. Kita akan tunggu prosesnya. Dan setelah hasilnya muncul, dapat dilihat Gemini menggunakan banyak sekali puluhan situs untuk mengumpulkan data, dan Gemini juga menunjukkan bagaimana melakukan deep research ini step by step-nya. Kalau teman-teman lihat di bagian paling bawah, di sini ada thought. Nah, ini adalah step by step Gemini dalam melakukan riset untuk prompt yang saya berikan tadi. Selanjutnya, teman-teman pernah merasa nggak kalau laporan itu tuh kadang-kadang ngebosenin ya? Seperti yang dilihat ini kan panjang, lalu banyak tulisan. Ini ujung-ujungnya ini nggak dibaca juga ya. Nah, solusi paling ampuh adalah mengubah laporan ini menjadi infografik. Infografik sendiri adalah representasi visual dari informasi, lalu menggabungkan data, teks, dan elemen desain supaya informasinya itu gampang dipahami. Dan Gemini 2.5 ini punya fitur keren banget yang bisa mengubah laporan panjang menjadi infografik dalam hitungan menit aja, tanpa perlu ribet buka software desain. Kita akan coba lagi ya, saya akan kasih prompt baru. Prompt-nya adalah buatkan laporan tentang kasus perusahaan Indonesia yang menggunakan AI generatif untuk meningkatkan produktivitas. Langkahnya masih sama, pastikan teman-teman memilih 2.5 Flash, lalu klik Deep Research sampai berwarna biru, kita klik Submit, dan kita akan menunggu sampai hasilnya muncul. Sama seperti sebelumnya, ini ada rencana risetnya, kita akan klik saja mulai penelitian. Setelah laporan selesai, biasanya akan panjang banget hasilnya, seperti ini. Nah, disinilah kita mulai keajaibannya ya. Kita klik Create, lalu di sini ada infografik, kita pilih. Dan dalam hitungan menit, muncullah infografik keren bertema Revolusi Produktivitas Menjelajahi Dampak AI Generatif di Indonesia. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Semua dalam bentuk grafik dan teks yang tidak terlalu banyak, jadi mudah dipahami. Keren banget ya. Teman-teman juga bisa klik share di sini untuk membagikan infografik. Gemini akan membuatkan linknya, kita bisa copy linknya, lalu teman-teman dapat share kemana saja. Selain infografik, Gemini juga bisa bikin 3 hal keren lainnya, yaitu web page, quiz, dan audio overview. Kita akan coba web page. Ini dia adalah hasil dari laporan yang diubah menjadi halaman web atau web page. Teman-teman bisa klik seperti ini. Jadi tidak perlu scrolling panjang ke bawah.
Ini sangat cocok untuk dibagikan ke tim atau dipresentasikan ke bos kita. Lalu selanjutnya, Gemini juga bisa bikin kuis interaktif berdasarkan isi laporan ini. Teman-teman tinggal klik create, lalu di sini ada kuis. Kita akan pilih kuis. Dan ini adalah hasil kuis interaktif dari isi laporan tadi. Ini kita klik next terus. Misalnya teman-teman presentasi di kelas atau tim, ini bisa dipakai biar kayak makin interaktif dan seru ya. Biasanya Gemini ini akan buat 10 pertanyaan pilihan ganda seperti ini, lengkap dengan petunjuk jawaban di hintnya ini. Jadi yang nonton juga bisa ikut belajar sambil bermain. Kalau teman-teman lebih suka mendengarkan daripada membaca, Gemini juga bisa bikin ringkasan laporan dalam bentuk audio. Kita kembali ke laporan AI generatif dan produktivitas Indonesia tadi. Kita klik create, lalu audio overview. Ini akan menghasilkan audio overview atau ringkasan suara. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya juga ya, tentang audio overview. Teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya. Nah, ini kita bisa dengarkan hasil audio overview-nya. Welcome to the deep dive. We're digging into quite generative AI. Right, and specifically its impact on productivity here in Indonesia. Exactly. You name it. 43.5 bills to unpack how It's becoming strategic. Audio overview-nya ini berdurasi 5 menitan dan dalam bahasa Inggris. Teman-teman juga bisa mengurangi atau menambah kecepatannya. Jadi kalau 1 kali atau normal ini terlalu cepat, teman-teman bisa menguranginya dengan mengklik terus. Gesture cam. gesture cam. What's that? Sounds like something for more plus. There's Sabrina Chat. Ini agak lambat ya. Understands local language. Yes. Satu hal yang perlu diingat ya teman-teman, kadang-kadang Gemini ini nggak bisa dipakai karena terlalu banyak orang yang akses secara bersamaan. Jadi teman-teman bisa coba lagi setelah menunggu beberapa saat. Dan yang paling penting nih teman-teman, jangan cuma nonton video ini aja. Coba langsung praktek. AI itu kayak kita naik sepeda, jadi harus dibiasain biar lancar. Oke teman-teman, itu dia penjelasan lengkap soal fitur Deep Research dari Google Gemini. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis juga di komentar fitur mana yang paling bikin teman-teman penasaran dan pengen langsung dicoba. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.